Oke, halo semuanya, kembali lagi di video gua. Jadi video kali ini gua dan teman gua akan pergi ke tempat kayak lapor pajak gitu. Jadi kita di bulan Mei ini katanya di Taiwan udah bisa buat nge-apply tax refund gitu. Jadi di bulan Mei kita udah bisa apply, terus nanti di bulan Agustus kita bakal dapat uangnya. Jadi katanya kan kita dapat gaji nih kerja di Taiwan. Nah, setiap kita gajian, uang kita itu dipotong sama pajak. Nah, pajaknya ini kalau di Taiwan, di bulan Mei kita bisa apply buat dapat tax refundnya itu. Terus nanti di bulan Agustus mereka akan transfer ke bank kita langsung. Jadi sekarang kita akan langsung aja pergi ke tempatnya. Gue juga belum pernah, ini pertama kali gue. Tahun lalu gue pernah daftar tapi kayak masih nggak jelas gitu, jadi gue nggak dapet apa-apa. Jadi tahun ini mau coba lagi. Semoga berhasil. Jadi yang perlu dibawa tuh, apa aja yang perlu dibawa? Bembok, Bank kartu asuransi, kartu asuransi itu Cempauka ya? ya Cempauka, Cempauka sama RT. sama ERC kita. Dah, 3 itu doang. Bankbook, ERC dan Cempauka. Oke, let's go. Go. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di tempatnya. Di sini. Jadi ini kayak tempat apa? Iya. 国税局 Apa itu? National Taxation Bureau. Ya intinya tempat buat lapor pajak lah. Langsung aja kita cek gimana caranya. Yes, let's go. Ambil apa? Bareng atau enggak? Terima kasih. Tidak have ，Oke guys, udah beres ngambil pajaknya dan gua total dapat segini. Wis. Coba total lu berapa? 5.000. 5.000. Ini nih. Goib dapat berapa lu? Dia nggak dapet berapa malah suruh bayar. Minus. Malah disuruh bayar. Jadi karena tadi ada masalah dikit dia. Dia karena kan tahun pertama. Jadi dia belum tinggal di Taiwan selama berapa? 183 hari. 183 hari. Jadi katanya kalau orang belum tinggal 183 hari dia belum bisa ambil pajak. Dia harus bayar pajaknya. Nggak tahu lah, nggak ngerti juga gimana penjelasannya. Pajak pendapatan. Pajak dia harus bayar dia malah harus bayar pajak pendapatan kalau belum tinggal selama di Taiwan selama 183 hari. Sedangkan kita berdua udah tinggal di Taiwan selama 183 hari, jadi nggak usah bayar pajak. Terus ya gitu, dia malah disuruh bayar 700 NT. Ya udah. Niat dapat duit malah suruh bayar. Berarti gak saksi dia harusnya. Tapi Iya. bahaya gak ya kalau kayak gini juga ya? Bahaya. Ya sesuai peraturan sih bayar. Jadi ya udah. Oke guys, jadi gitu aja buat mengambil pajak di Taiwan. Tinggal kalian bawa. Tadi ERC kita nggak butuh juga ya? Nggak butuh ERC ternyata. Tinggal butuh health insurance itu Cempauka sama bankbook doang buat ngasih ke mereka. Kalian uangnya nanti mau ditransfer kemana. Jadi nanti setiap tanggal 3 itu 3 Agustus bakal ditransfer uang ini. Uang yang gue dapetin ini bakal transfer di bank gue yang gue kasih tadi di tanggal 3 Agustus. Oke, jadi ini gue baru aja balik dan tadi seperti yang kalian lihat di video ya, tadi gue habis apply tax refund pajak itu. Terus kita udah dapetin sebesar 11 ribuan. Lalu yang bikin mengagetkannya adalah ternyata yang seperti yang gue ceritain tadi, yang gue kan ajak teman gue yaitu Marvel. Si Marvel ini baru tahun pertama. Terus dia juga ikut kita nge-apply buat tax refund itu. Taunya dia malah disuruh bayar. Di situ gue sama si Raymond tuh kebingungan kan, kok malah bayar, sedangkan gue sama si Raymond kan harusnya aman, kita berdua udah aman. Harusnya si Marvel juga dapat duit dong. Ternyata dijelasin tuh katanya ada masalah, dia belum tinggal di Taiwan selama 183 hari. Nah terus kita itu bingung, padahal dia kan datang udah sekitar September awal gitu. Terus sampai sekarang udah di Mei. Kayak harusnya udah. Nah ternyata setelah gue baca-baca lagi, dia itu ngelihat dari tahun lalunya doang. Jadi ini kan kita nge-apply tax refund ini adalah buat ambil gaji yang dipotong dari tax itu di tahun lalunya. Jadi sekarang 2026, berarti kita ngambil tax refund yang dari tahun 2025. Nah jadi buat kasus si Marvel ini,
Dia itu kan baru datang tahun lalu, 2025 bulan September. Dia itu ngelihat range-nya itu dari Januari 2025 sampai Desember 2025. Dan di situ itu dia belum 183 hari, sekitar 6 bulan gitu kan belum kan. Dia baru sekitar 3 bulanan. Nah, jadi situ ditulis kalau dia kurang dari 183 hari dalam setahun, dia itu dikenakan pajak flat sebesar 18 sampai 20%. Yang lumayan tinggi. Jadi dia malah kena pajak di situ. Sedangkan kalau yang udah lebih dari 183 dalam setahun tuh dapat cuman pajak progresif 5 sampai 40%. Jadi kalau untuk kita yang gajinya kecil ya kita cuma dapat yang pajaknya 5% aja. Kalau yang tadi si Marvel itu dia dapat flat 18 sampai 20%. Terus dia juga katanya nggak bisa menikmati tax deduction atau pengurangan tax gitu. Kalau kita yang udah lebih itu dapat pengurangan pajak, makanya kita bisa dapat refund. Untuk detail perhitungannya gue juga belum tahu gimana cara ngitungnya, tapi mungkin kalau kalian tertarik, nanti gue akan cari tahu, terus nanti gue akan buatin di video selanjutnya. Jadi mungkin gitu aja. Jadi buat kalian tipsnya, kalau kalian emang belum dalam tahun itu belum tinggal di Taiwan selama 183 hari, mending kata gue nggak usah ngambil tax itu, malah nanti kalian harus disuruh bayar. Kalau gue, kayak gue juga dulu tahun pertama itu gue karena belum tahu ginian, makanya gue nggak ambil. Jadi gue juga nggak bayar. Gue nggak ambil, gue juga nggak bayar. Sedangkan Marvel ini dia kan tadi coba ngambil, taunya dia malah harus bayar gitu. Jadi buat kalian yang belum lebih dari 183 hari dalam setahun itu, menurut gue kalian nggak usah apply. Tapi yang udah lebih dari 183 hari, silakan kalian ambil aja. Lumayan banget kan, ini kayak gue juga tadi kayak gini bisa dapat 11.000. Walaupun ini sebenarnya ya ini gaji gue juga, gaji gue yang kena potong sebelum ini kan. Tapi ya daripada nggak diambil kan, jadi itu. Jadi gitu aja buat video kali ini. Jadi kalau kalian suka atau menurut kalian video ini bermanfaat, tolong share ke teman kalian juga yang membutuhkan. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.